Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Mercu Buana dengan program studi Marketing Komunikasi. Perkenalkan, saya Anggreni Karya Dewi dengan NIM 443221200026 dan teman saya. Dan saya Syifa Kolbia dengan NIM 4432121005. Terima kasih kepada Pak Islah Ruben selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kode Etik UMB dan Pendidikan Anti Korupsi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi pertama yaitu tentang menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional. Dan selanjutnya pada materi kedua yaitu berpikir positif dalam komunikasi. Kemudian pada materi ketiga yaitu kepemimpinan yang berdisiplin waktu dengan bagaimana mempengaruhi staf. Kemudian materi terakhir, kearifan lokal yang memperkokoh karakter bangsa. Potensi diri. Potensi diri adalah kemampuan seseorang yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Dalam psikolog, pada konsep Johari Window, ada 4 jendela pengenalan diri sendiri, yaitu yang pertama ada jendela terbuka, hal-hal yang kita tahu tentang diri sendiri, tapi orang lain pun tahu. Yang kedua ada jendela tertutup, hal-hal mengenai diri kita yang kita tidak tahu tapi orang lain tahu. Yang ketiga ada jendela buta, hal-hal yang kita tidak tahu tentang diri sendiri tapi orang lain tahu. Keempat ada jendela gelap, hal-hal mengenai diri kita tapi kita sendiri maupun orang lain tidak tahu. Langkah-langkah untuk membangun kepribadian positif. Yang pertama, terimalah tanggung jawab. Yang kedua, penuh pertimbangan. Yang ketiga, berpikir bersama-sama menang. Yang keempat, pilihlah secara hati-hati. Yang keempat, pilihlah kata secara hati-hati. Yang kelima, janganlah selalu mengkritik dan komplain. Yang keenam, tersenyum dan bersikap baik. Yang ketujuh, terjemahkan secara positif perilaku orang lain. Yang kedelapan, jadilah pendengar yang baik. Dan yang kesembilan adalah bersemangatlah. Pada materi selanjutnya yaitu berpikir positif dalam berkomunikasi. Yang pertama, proses berpikir positif. Jika memiliki teman yang menurut Anda membuat Anda menjadi berpikiran negatif padanya, cobalah cari hal-hal yang positif dalam diri orang itu dan ubahlah pikiran-pikiran negatif Anda mengenai orang tersebut dengan hal-hal positif tadi. Sebagai orang beragama, tolong doakan pula orang tersebut dengan hal-hal positif tadi dan mohonlah agar Tuhan menolongnya. Yang kedua, carilah suatu kesempatan untuk bisa memberi kepada orang lain dengan tulus. Lakukanlah sesuatu yang khusus pada suami atau istri ataupun anak-anak Anda. Berbuatlah suatu kebaikan pada seseorang yang belum Anda kenal. Yang ketiga, tandai suatu hari dalam seminggu sebagai hari berpikiran positif. Hapuslah kata-kata tidak dapat, tidak pernah, atau kata-kata lain yang senada. Usahakan agar Anda menemukan cara untuk mengatakan apa yang bisa Anda lakukan. Kemudian, yang kedua, mengembangkan cara berpikir positif. Berikut beberapa tips untuk mengembangkan cara berpikir positif. Yang pertama, selalu gunakan kata-kata positif ketika berpikir dan berbicara. Kedua, biarkan pikiran Anda dipenuhi dengan kebahagiaan, kekuatan, dan keberhasilan. Yang ketiga, cobalah untuk menghilangkan dan mengabaikan pikiran yang negatif. Yang keempat, sebelum sesuatu, jangan bayangkan sebuah kegagalan, tapi bayangkanlah keberhasilan yang Anda akan dapat setelah melakukan sesuai hal tersebut. Yang kelima, cobalah untuk tidak memikirkan sesuatu secara berlebihan. Yang keenam, penuhi pikiran Anda dengan talenta anugerah Tuhan yang Anda miliki. Yang ketujuh, bergaulah dengan orang-orang yang berpikir positif. Kedelapan, bacalah buku-buku yang membangkitkan inspirasi setidaknya 1 halaman setiap harinya. Kemudian, poin selanjutnya yaitu kepemimpinan yang berdisiplin waktu berhubungan dengan bagaimana mempengaruhi staf. Menurut Saras Bataskai, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktivitas para anggota manfaat individu dan organisasi. Sedangkan menurut Anderson, leadership means using power to influence the thoughts and action of others in such a way that achieve high performance. Yang pertama, kepemimpinan berarti melibatkan orang atau pihak lain, yaitu para karyawan atau bawahan. Para karyawan atau bawahan harus memiliki kemauan untuk menerima arahan dari pemimpin. Walaupun demikian, tanpa adanya karyawan atau bawahan tidak akan ada kepemimpinan. Yang kedua, seseorang pemimpin yang efektif adalah seseorang yang dengan kekuasaannya mampu menggugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan.
Kemudian, ketiga, pemimpin harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri. Sikap bertanggung jawab yang tulus, pengetahuan, keberanian bertindak sesuai dengan keyakinan, kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain, dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain dalam membangun organisasi. Pada materi keempat ada kearifan lokal membangun karakter bangsa. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal bisa diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Kearifan lokal ada di dalam cerita rakyat, peribahasa, lagu, dan permainan rakyat. Kearifan lokal sebagai suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui kumpulan pengalaman dalam mencoba dan diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat. Upaya pengembangan pendidikan kearifan lokal tidak akan terselenggara dengan baik tanpa peran serta masyarakat secara optimal. Keikutsertaan berbagai unsur dalam masyarakat dalam mengambil praaksara dan menjadi penyelenggara program pendidikan merupakan kontribusi yang sangat berharga yang perlu mendapat perhatian dan apresiasi. Berbagai bentuk kearifan lokal yang merupakan daya dukung bagi penyelenggara dan pengembangan pendidikan dalam masyarakat antara lain sebagai berikut. 1. Kearifan lokal masyarakat dalam bentuk peraturan tertulis tentang kewajiban belajar, serta kewajiban mengikuti kegiatan pembelajaran bagi warga masyarakat yang masih buta aksara. Yang kedua, ada kearifan lokal dalam menjaga keharmonisan hubungan antar sesama manusia melalui aktivitas gotong royong yang dilakukan masyarakat dalam berbagai aktivitas. Yang tiga, ada kearifan lokal yang berkaitan dengan seni. Kesenian tertentu memiliki nilai untuk membangkitkan rasa kebersamaan dan keteladanan serta rasa penghormatan terhadap pemimpin dan orang yang dituakan. 4. Ada kearifan lokal dalam sistem anjuran atau tidak tertulis, namun disepakati dalam rapat yang dihadiri unsur-unsur terdalam masyarakat untuk mewujudkan kecerdasan warga seperti kewajiban warga masyarakat untuk tahu baca tulis ketika mengurus kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipertegas bahwa kearifan lokal merupakan sebuah budaya kontekstual. Kearifan selalu bersumber dari hidup manusia. Ketika hidup itu berubah, kearifan lokal pun akan berubah pula. Terima kasih.